Sosiologi, kembali lagi di Apa Sih Asik Podcast Sosiologi yang penuh sinergi dan inspirasi. Halo Sobat Sosiologi, kembali lagi nih sama kita di Apa Sih episode ke-6. Nah hari ini aku Putri Yulianingrum dan aku Bunga Trikartini bakal nemenin kalian untuk bawain podcast hari ini, yang mana hari ini kita bakal ngebawain tema apa? Mengapa media sosial penting di kampus. Nah, hari ini kita bakal ngebahas permedia sosialan nih guys. Hari ini kita udah ada bintang tamu nih, bintang tamu yang benar-benar expert banget di permediaan ya, Bunga. Mungkin langsung aja nggak sih kita panggil? Pasti teman-teman di rumah udah nggak sabar banget sih. Mungkin langsung aja kita panggil Mbak Kartika. Halo Mbak. Halo Mbak, gimana nih Mbak kabarnya? Halo, alhamdulillah baik, sehat, sejahtera. Alhamdulillah ya guys. Mungkin sebelum kita tanyain lebih lanjut nih guys ke Mbak Kartika mengenai permedia sosialan, mungkin kita bakal ngebacain dulu nih CV dan juga pengalaman serta prestasi dari Mbak Kartika. Mungkin Bunga bakal ngebacain dulu nih prestasi apa aja sih yang udah didapetin sama Mbak Kartika. Teman-teman di rumah pasti udah nggak sabar banget nih buat dengar obrolan kita sama Mbak Kartika. Tapi sebelum itu aku bakalan bacain dulu prestasi apa aja yang udah Mbak Kartika raih. Itu ada juara harapan 3 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional FISIP Science Competition Vision UKM Forse FISIP KBM Unip 2021. Ada juara 2 lomba karya tulis ilmiah Islamic Festival FSPI FISIP Universitas Lambung 2021. Ada juara 2 lomba karya tulis ilmiah Kompas Festival UKM Kerohanian KBM Unip 2021. Ada juara 1 lomba poster 11 UKM Monsteiner KBM Unip 2021. Staf menginspirasi UKM Forse FISIP KBM Unip 2022. Juara 1 lomba desain poster Nasional Dies Natalis ke-7 Himasistik FISIP KBM Unip 2022. Dan ada Departemen Terkreatif UKM Forse FISIP KBM Unip 2023. Wah, banyak banget ya Kak guys. Oke. Tadi kan prestasi tuh aku udah sampaikan sama teman-teman. Terus ada juga loh pengalaman organisasi yang udah Mbak Kartika lewatin. Itu apa aja sih Kak? Iya nih guys, ternyata pengalaman organisasi Mbak Kartika itu nggak kalah banyaknya nih guys. Salah satunya ada sebagai kepala media bidang kajian dakwah Islam, yaitu media syiar di UKM IMC, kemudian juga anggota Kominfo Himasistik FISIP Unip, kemudian juga merupakan kepala media Departemen Informasi dan Komunikasi UKM Forse, dan ternyata sekarang Mbak Kartika itu lagi menjabat sebagai Menteri Media dan Informasi BEM KBM Unip 2023 nih guys. Keren banget sih. Nah, tadi kan udah sempat disinggung tuh sama Kak Putri nih. Mbak Kartika ini merupakan menteri dari Media dan Informasi BEM KBM Unip. Kalau kita boleh tahu nih Kak, apa sih yang membuat Mbak tuh tertarik buat jadi Menteri Medinfo di BEM KBM Unip? Awalnya sih coba-coba. Enggak. Coba-coba ya guys. Sebenarnya udah lama sih tertarik untuk masuk BEM ya. Tapi kemarin tuh lagi sibuk jadi kepala media di Forse. Setelah saya demis, saya memutuskan rencananya mau jadi anggota staf dari Kominfo. Medinfo. Tetapi teman-teman tuh kan kayak kenapa jadi staf? Karena kan udah ada pengalaman tuh jadi kepala bidang kayak gitu kan. Kenapa nggak coba jadi menteri? Ya awalnya sih banyak sih kebimbangan kan, ragu mana mikir dulu udah di semester tua kan. Udah sibuknya banyak, jadi mau jadi menteri atau enggak itu udah cukup. Jadi baru bisa memutuskan itu di H-1. Di H-1 udah deh ambil aja. Nantilah fokus apa yang terjadi, nanti kita manajemenkan waktunya. Positive thinking aja dulu gitu. Ambil aja, ya hasilnya nanti insya Allah bisa kok. Berarti itu kemarin Mbak daftarnya udah mepet banget. Iya, mepet banget hamil 1 baru udah ngantar berkas. Alhamdulillah cukup berkasnya. Dan alhamdulillah ternyata keterima ya Mbak. Ya. Mbak langsung cukup jadi shock ya, kenapa bisa terima? Kan Mbak udah keterima tuh Mbak. Terus kemudian kan pasti Mbak tuh ada visi misi tuh. Visi misi apa sih yang Mbak mau capai dan harapan apa yang Mbak capai untuk selama Mbak menjadi menteri di BEM KBM Unip?
Mbak ini tertarik pada politik dan pergerakan-pergerakan dari dulu ya. Berat ya guys, politik berat. Jadi yang Mbak ingin capai dari kenapa Medinfo ini ya tentu saja Mbak harap Medinfo ini sebagai media terdepan dan terupgrade untuk menyampaikan isu-isu hangat soal pergerakan dan juga tentu untuk menyuarakan aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa UNIP ini. Karena kita tahu banyak isu-isu yang sedang hangat, lalu suara-suara dari mahasiswa yang tidak sampai kepada kepemimpinan. Jadi Mbak harap BEM ini dengan medianya bisa membantu banyak mahasiswa. Berarti selama Mbak jadi menteri nih, udah ada nggak sih Mbak beberapa pergerakan kalian tuh yang berhasil gitu? Sudah alhamdulillah udah banyak seperti di berbagai kementerian kan sudah memang ada fokus yang berjuang banget untuk mahasiswa seperti Advokesma itu udah banyak banget mereka bagaimana menyuarakan aspirasi dari mahasiswa itu agar bisa sampai kepada para pemimpin dan alhamdulillah itu berhasil. Jadi lewat media sosial jadi orang-orang bisa tahu bahwa BEM ini benar-benar menyuarakan bagaimana mahasiswa itu jadi nggak perlu takut lagi kayak apa sih keluhan kita bisa kita usahakan untuk sampai ke pimpinan. Jadi media itu penting banget ya Mbak Sangat untuk penting. pergerakan mahasiswa. Sebelum Mbak daftar buat jadi Menteri Medinfo, itu pasti Mbak juga udah banyak banget dong pengalaman atau yang udah Mbak ikuti kayak pelatihan gitu. Kalau kita boleh tahu nih Mbak, apa sih Mbak yang pelatihan yang mendukung Mbak bisa berperan sebagai Menteri Medinfo? Tentu saja Mbak biasanya ikut pelatihan desain ya, desain, fotografi dan lain-lain. Intinya tuh kalau kita udah paham kita di bidang apa, ya terus usahakan untuk mengupgrade diri kita. Jadi nggak stuck di situ aja. Jadi kalau ada kayak seminar, pelatihan yang berhubungan dengan media, mau itu pelatihan content creator, desain dan sebagainya, Mbak ikuti semua. Buat nambah pengalaman. Iya, nambah pengalaman. Iya. Jadi dari ilmu kan meskipun kecil dikit-dikit lama-lama jadi banyak. Jadi itulah kenapa akhirnya Mbak memilih karena Mbak merasa udah cukup dan untuk bisa jadi menteri kan kita tentu saja harus punya pengalaman yang bagus. Benar banget. Nah, berarti Mbak sibuk tuh ya Mbak udah jadi menteri, terus juga sering ikut pelatihan, sering ikut juga seminar-seminar. Tapi kan sekarang Mbak juga masih mahasiswa di salah satu jurusan FISIP yaitu jurnalistik. Nah itu gimana sih cara Mbak mengatur atau mengelola waktu dan juga tanggung jawab Mbak sebagai mahasiswa, tapi di sisi lain Mbak juga menanggung tanggung jawab yang besar nih menjadi seorang menteri di BEM KBM UNIP. Nah, ini benar dulu tuh jadi polemik ya kenapa bisa memutuskan untuk bisa jadi menteri di tengah bahwa sedang di semester atas harus fokus pada misalnya skripsi kan. Mudah sih bagi Mbak, intinya tuh kita harus menyiapkan satu hari tuh Mbak bagi kayak untuk pagi sampai siang Mbak bakal fokus untuk buat pamflet khusus BEM misalnya konten-konten BEM. Nah waktu di malam Mbak siapin beberapa jam untuk skripsi. Jadi nggak masalah kok kita fokus ke akademik tapi kita fokus juga ke organisasi asal kita bisa manajemen waktunya. Jadi waktunya tuh benar-benar udah terjadwal gitu ya Mbak. Tadi itu kan udah Mbak jelasin tuh gimana cara Mbak memanajemen waktu gitu. Kalau kita boleh minta pesan atau motivasi nih dari Mbak untuk mahasiswa yang mungkin tertarik juga untuk mengikuti jejak kayak Mbak gitu di bidang media dan informasi. Kalau misalnya kalian tertarik pada media ya, itu bagus banget sih. Karena kita tahu perkembangan media kini sangat pesat dan cukup pesat dan berpeluang sangat besar. Jadi terus upgrade diri, pesan Mbak. Terus upgrade diri kalian, jangan ke stuck satu saja. Kalau bisa coba berbagai macam kayak misalnya coba jadi kayak kita podcast, host bisa coba jadi host, bisa juga di desain, bisa content creator, videografi. Coba dulu semuanya, temukan passionnya, lalu boleh fokus ke satu itu untuk mengupgrade diri kalian. Itu aja sih, terus upgrade diri ini. Bener banget guys, harus mengupgrade diri ya Mbak. Terus juga tadi di awal Mbak Kartika juga bilang nih guys, kalau misalnya media sosial itu penting banget untuk di organisasi.
Terus juga banyak orang yang bilang kan nih Mbak, kalau misalnya media sosial itu merupakan wajah dari organisasi. Itu Mbak bisa nggak sih jelasin maksudnya dari media sosial merupakan wajah dari organisasi itu apa sih? Media sosial itu penting, sangat penting bagi organisasi. Eh, kalau untuk organisasi sendiri, kalau kita mau masuk organisasi, tentu kita harus cari tahu dulu kan organisasinya gimana, apa aja sih isinya, visi misinya, bagus nggak untuk kita terjun ke dalamnya. Nggak mungkin kita asal-asal masuk aja organisasi ini kita daftar semua, ngapain buang-buang waktu. Lebih baik kita fokus mencari organisasi yang bisa membantu kita membranding diri kita juga. Nah, dengan adanya media sosial, kita bisa membuat branding organisasi kita, membuat citra organisasi itu menjadi baik, positif, sehingga orang-orang bisa tertarik untuk masuk ke dalamnya. Nah, selain itu, selain menjadi citra dari organisasi, media sosial juga penting sebagai kita relasi dengan orang-orang. Relasi bukan hanya dengan satu organisasi, bisa untuk berhubungan baik dengan banyak organisasi. Tentunya itu sangat penting ya, menjalin hubungan baik dengan berbagai macam organisasi lain, mahasiswa lain. Ya. Oke, tadi kan udah dipaparkan tuh sama Mbak Kartika apa pentingnya media sosial dalam organisasi gitu. Kalau kita boleh tahu juga nih Mbak, ada nggak sih Mbak tantangan yang Mbak hadapi semasa Mbak udah jadi Menteri Media dan Informasi di BEM KBMU? Tantangan-tantangan yang pernah Mbak hadapi, ada nggak? Tentunya ada ya. Untuk BEM sendiri kan berbeda dengan biasanya Mbak biasa di lingkup fakultas. Kalau di BEM sendiri kan cakupannya lebih luas dan lebih ke isu-isu pergerakan. Jadi tantangannya yaitu Mbak harus cepat gesit karena banyak sekali aspirasi, isu-isu hangat yang harus diangkat. Ya, kita harus bisa jadi media terdepan dengan cepat. Tentu kita harus menyiapkan konten-kontennya yang bagus sesuai dengan pergerakan mahasiswa tersebut. Dan konten-konten yang lagi rame gitu ya Mbak ya, itu saja. supaya lebih tertarik gitu penonton. Benar banget nih guys. Nah jadi gini Mbak, kan seperti zaman sekarang ini kan guys, pasti banyak banget berita-berita atau berita-berita hoax yang pastinya lebih banyak banget nih yang diberita-beritakan dari mahasiswa. Sebagai Mbak sendiri nih, sebagai menteri, bagaimana sih cara Mbak tuh biar teman-teman mahasiswa Universitas Bengkulu ini tidak gimana ya ngomongnya tuh tidak terikut oleh hoax tersebut gitu. Jadi cara Mbak untuk bilang nih sama teman-teman biar kita tuh jangan gampang deh gitu. Gimana sih? Jangan gampang termakan dengan isu-isu hoax gitu Mbak. Bisa nggak sih? Tolong dikasih tahu nih sama teman-teman di rumah mungkin. Ya, memang banyak ya ini berita-berita yang kadang bisa menggiring opini orang untuk ke hal-hal yang tidak baik. Awalnya tentu saja kalau kita menemukan suatu berita, kita periksa dulu berita itu. Biasanya dari judulnya kadang kalau udah mengarah ke hal yang tidak baik, jangan langsung kita termakan. Kita pikirkan dulu dengan matang, kita cari tahu terlebih dahulu. Bisa kita kalau misalnya itu bisa dijangkau, kita terjun langsung ke sumber berita tersebut. Tapi kalau tidak, kita coba membandingkan, jangan dari satu sisi saja, kita lihat sisi lainnya juga. Kita coba periksa media lain juga, kita periksa dari situs-situs lain, kalau bisa dari yang resmi, situs resmi. Jadi bisa meningkatkan peluang kepercayaan kita. Tapi kalau kita langsung ambil aja, nggak meriksa kebenarannya, ya itu nanti cuma jadi bumerang. Ngapain langsung percaya? Intinya jangan langsung percaya, periksa dulu, analisis dulu, bandingkan dulu. Kalau udah mengarah ke negatif itu jangan asal percaya intinya. Benar banget. Nah terus kalau misalnya bagi Mbak sendiri nih Mbak, media sosial itu kan udah lekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari Mbak. Jadi menurut pandangan Mbak pasti ada baiknya ada buruknya nih media sosial itu. Bisa nggak sih Mbak jelasin ke kita semua baik buruk dari media sosial itu sendiri itu apa? Tentu. Kalau untuk baiknya sendiri, media sosial itu tentu saja bisa membranding diri kita. Kita bisa mengekspresikan diri kita di sana, pengalaman kita, kenangan, kegiatan dan lain-lainnya. Kita juga bisa menjadi sumber informasi tercepat dan juga bisa menjalin hubungan baik dengan orang-orang sekitar kita. Tentu kalau pengaruh buruknya ada, media sosial sendiri
terkadang bisa menimbulkan hal-hal negatif. Kadang orang yang merasa dengan media sosial itu sendiri menyebarkan rumor-rumor yang tidak baik, terkadang jadi ajang-ajang saling sindir dan sebagainya. Jadi baik buruknya media sosial itu tergantung kita memakainya, memaknainya, dan bagaimana kita memilahkan apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi kita tidak terpaku mengikuti semua alur dari media sosial itu. Kalau baik ya kita ikuti, kalau sekira buruk ya nggak usah, ngapain. Lebih baik fokus ke diri kita, branding diri kita, ambil positifnya saja. Masalah branding ya Mbak, benar banget. Tadi kan udah dijelaskan tuh sama Mbak Kartika gimana baik buruknya media penggunaan media sosial gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak ada pengalaman buruk gak sih gitu selama maksudnya kayak di dalam permediaan, dalam permediaan dalam gitu. menjalankan berarti kan jadi kepala media, mungkin gitu. Kayak ada salah satu instansi mungkin yang kesenggol gitu, mungkin marah ke Mbak gitu. Apalagi kalau media itu kan kayak sensitif banget gitu. Kalau selama menjabat sih berbagai, kan udah 3 kali juga ya. Kalau untuk ini belum ada sih Mbak disenggol-senggol atau gimana. Paling ada kritikan-kritikan kayak masukan-masukan, dan itu Mbak ambil positifnya aja. Jadi nggak mudah terpancing juga Mbak sama kritikan. Berarti kita harus bisa lebih baik lagi ke depannya. Benar banget. Nah mungkin kita kan ada question and answer nih guys, box question and answer di Instagram. Mungkin ada satu pertanyaan nih Mbak dari teman kita, yaitu dari Sania Karisma. Ini pertanyaannya nih, menurut Mbak seberapa penting sih sosial media itu sebagai sarana edukasi? Sarana edukasi penting, sangat penting. Di era digital ini, siapa sih yang nggak main media sosial gitu ya kan? Nah, terkadang media sosial itu sangat penting untuk membantu kita. Seperti saatnya kita butuh tutorial sesuatu. Tutorial misalnya kita mau desain ini tapi kita lupa caranya, kita bisa buka di YouTube tutorialnya. Nggak perlu kita datang ke pelatihan langsung. Kita ikut pelatihan, tapi kan nggak mungkin kan mendadak. Misalnya kita lagi butuh banget, masa kita harus nyari pelatihan dulu? Nggak mungkin kan? Jadi kita bisa mencari di media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok itu udah banyak. Udah sangat luas banget gitu. Udah luas banget. Orang pasti selebgram pun juga ada kok yang fokus-fokus ke edukasi. Jadi bisa menambah informasi dan pengetahuan kalian. Jadi penting banget. Informasi dan pengetahuan. Nah mungkin itu tadi guys beberapa poin-poin penting yang dijelasin sama Mbak Kartika mengenai media sosial, yaitu sebagai untuk kita menjalin relasi, kemudian juga ajang mengekspresikan diri, kemudian juga dapat mempromosikan event ya Mbak, seperti misalnya kalau kita ada acara di Hima ataupun di BEM, itu dapat kita promosikan melalui media sosial. Kayak zaman sekarang itu kan orang gencarnya mempromosikan event itu melewat TikTok ya Mbak, TikTok, bener, Instagram, dan itu tuh benar-benar berefek guys pada event kita itu sendiri gitu. Kemudian juga sebagai sumber informasi baik itu akademik ataupun tutorial yang lainnya ya Mbak, benar banget. Nah jadi mungkin itu aja kali ya beberapa poin penting sosial mediaan yang udah dikasih tahu sama Mbak Kartika. Sebelumnya terima kasih nih Mbak karena udah mau datang dan juga hadir. Bener banget udah mau juga ngasih tahu nih sama kita, sama teman-teman Himasol, sama teman-teman di rumah untuk ngasih tahu ke kita seberapa pentingnya media sosial. Bener banget. Mungkin itu aja kali ya guys. Sampai jumpa di Aposi episode ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.